Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTuber Perjuangan dimanapun Anda berada, kami sedang berada di studio Masumi karena hari ini kita sedang mengadakan halal bihalal. Nah, tentu saja kami melibatkan YouTuber berjuang. Di antaranya ada Mimbartub, Salwa Media, ada Wankawan TV1, AC Channel, ada juga TV Masumi, Sujana Channel, Berita Perubahan, Berita Baru, dan tak lupa juga ada Popole TV. Kali ini saya sedang membersamai Sekretaris Majelis Suro yang juga pengamat politik, yaitu Dr. Abbas Taha. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang dinamika politik pasca keputusan MK, terutama bagaimana kiprah Partai Masumi setelah adanya keputusan MK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Aduh, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Pak Abbas, bagaimana kalau mengamati dinamika politik, terutama pasca keputusan MK yang sangat kontroversi ini? Ya, baiklah. Permisa dan netizen yang dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui, kita ini adalah keluarga besar, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Yang kondisinya saat ini tidak baik-baik saja. MK beberapa yang lalu telah memutuskan Paslon 02 tetap kemenang, namun ketetapan itu juga belum dikukuhkan oleh KPU. Nah, kemudian berseliweranlah pandangan-pandangan di YouTube maupun di dalam diskusi-diskusi relawan maupun pakar-pakar politik yang mengikuti. Pertama, ada mempertanyakan bagaimana sebetulnya perjalanan daripada kemenangan Paslon 02. Nah, di sini saya melihat bahwa Prabowo Subianto dengan cantik sekali menyerahkan dirinya dengan masuk ke dalam kubu Jokowi menjadi Menhan. Dan kemudian menurut beberapa catatan dan cerita, beliau ini memang sudah dipersiapkan oleh Jokowi untuk menjadi orang nomor satu, namun diikuti oleh putra beliau nanti yang mendampinginya. Nah, mana sebetulnya yang cerdik dan cerdas dalam hal ini? Kalau kita tahu, Prabowo juga seorang intelektual, akademis dan militer dengan karir yang baik dan dengan nasab yang luar biasa sebagai putra bengawan ekonomi dan juga sebagai politisi dari Partai Sosialis Indonesia, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, sedangkan Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang mulai dari posisinya sebagai wali kota di Solo, terus ke Jakarta jadi gubernur, banyak orang perkirakan beliau ini biasa-biasa saja. Tapi saya mencermati dan telah menyatakan, beliau ini pinbo ini, pinter-pinter bodoh. Ya. Tapi yang jelas beliau ini ada tampil culas dan curang. Ya. Nah, sebagaimana dalam pewayangan kita mengenal ada Durna, ada Sengkuni, dan keduanya ada pada beliau. Nah, dengan dinyatakan menang tersebut, nah berhasillah Jokowi, artinya dalam hal ini yang telah melakukan sesuatu yang cantik pula, yaitu yang digadang-gadangnya Ganjar untuk tampil menjadi pilihannya untuk jadi capres yang didukung Jokowi, kemudian disambar oleh Ibu Mega, dan kemudian dengan cantiknya pula Jokowi mendorong Prabowo dan kemudian meloloskan Gibran melalui satu mekanisme yang merusak konstitusi sehingga dikatakan cawapres haram.
Jadi sekarang ini yang terjadi adalah pergulatan di antara kelompok rezim Jokowi dan Prabowo. Namun di balik itu juga ada yang mengatakan mereka ini sudah betul-betul menyatu ini katanya. Karena mereka ini merupakan bagian daripada satu okupasi politik yang dilakukan oleh Xi Jinping dan dengan kolaborasinya Taipan atau oligarki yang ada di Indonesia. Nah, di dalam segi ini juga dalam penguatannya Pak Jokowi mau meniru apa yang terjadi di Malaysia, yaitu hubungan koalisi besar. Nah, koalisi besar ini ya diharapkan yang ditonjolkan oleh Golkar dan yang lain-lain. Namun dalam hal ini barisan 01, barisan koalisi perubahan itu Pak ya Jenggot Pak Brewok Surya Paloh telah lebih awal melakukan hubungan mesra dengan Prabowo dan menyatakan akan mendukung. Dan juga demikian pula Cak Imin yang galau karena akan merasa terganggu oleh adanya manuver daripada NU struktural yang akan tentu mengganggu posisi Cak Imin di PKB. Di samping itu ada masalah kardus yang masih mungkin dijadikan alat untuk cawe-cawe daripada Jokowi. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi dalam hal ini di 01 Koalisi Perubahan itu Nasdem PKB itu merapat kepada Prabowo. Nah, sedangkan di sisi lain koalisi besar yang akan diramu di mana akan dipimpin tentunya agar kekuasaannya tetap berjalan dan temponya di dalam rangka ini dengan kekuasaan yang masih sekitar 4 bulan lagi, Jokowi akan bekerja keras. Ya. Nah, bagaimana kerja kerasnya itu? Dengan memanfaatkan ya aparatur pemerintah dan negara, dengan memanfaatkan partai-partai yang tersendera dan sebagainya untuk menjadi koalisi. Nah, apakah ini akan terjadi? Nah, jadi dalam hal ini, di samping itu relawan, kalangan pendidik perguruan tinggi, guru besar, dan sebagainya juga merasa tidak bisa menerima kondisi yang ada ini. Sehingga bisa terjadi yang namanya ekstra parlementer, yaitu MPR jalanan, pengadilan jalanan, dan pengadilan rakyat. Nah, di sisi lain kita lihat PDIP yang diharapkan ada satu langkah lagi untuk memasukkan Jokowi lewat angket. Ini maju mundur terus. Ya. Nah, jadi juga membingungkan. Apakah ini dalam rangka bargaining? Ya, walaupun saat ini ya PDIP merupakan partai terbesar. Sedangkan Gerindra itu tergerus turun daripada yang lalu. Jadi dalam ini sebetulnya rezim Jokowi telah mengerjakan ya ngerjain Prabowo ini waktu 2019 tambah lagi dengan turunnya ya Gerindra sehingga posisi ini membuat dia lemah. Nah, jadi tentunya dalam hal ini ya sekondan yang ada di dalam partai Gerindra seperti Sumidasko, ya, Fadlison ya itu politisi ulung dengan anak santri Pekalongan ya Ahmad Muzani, dan juga di situ ada Kauripan dan berbagai jenderal yang ada. Tentu ini tidak akan diam-diam. Nah, bagi saya pendiri yang penting adalah seandainya Prabowo nantinya akan tetap dilantik 20 Oktober, maka tentunya kita harapkan sebagai patriot, putra Bengawan, dan juga melakukan koreksi terhadap Soekarno, yaitu dengan adanya PRRI dan Permesta. Nah, ini juga tentu semoga ya dengan langkah-langkah cantik yang akan dilakukan mereka. Dan hal ini tentu juga Jokowi tidak tinggal diam dengan saudara tuanya Xi Jinping. Nah, kita lihat pergulatan yang berjalan dalam 4 bulan ini bagaimana ujungnya. Nah, sedangkan Anies Baswedan sampai hari ini ya berbagai upaya dilakukan oleh para jurnalis maupun komunitas-komunitas bertanya
Dan ada yang sudah memulai yang mau bikin partai saja. Tapi hal ini dinyatakan tidak oleh atau membuat suatu ormas. Dan insya Allah semua itu akan berkumpul yang lebih kurang sekitar 40 juta lebih. Tapi apakah memang 40 juta itu? Tidak. 40 juta itu ada PKS-nya di sana, ada PKB-nya, ada Nasdem-nya. Jadi ya barangkali sekian juta lah. Nah waktu itu pada tapping yang lalu dari Has Channel bertanya pada saya, bagaimana menurut Pak Abbas, apakah mungkin Pak Anies ini membuat partai atau membuat seperti Nasdem membuat satu komunitas, satu ormas, kemudian nanti menuju partai. Kalau saya bilang dengan roh dan marwah yang ada pada keluarga besarnya, ya beliau tinggal pilih Masyumi atau Partai Umat. Ini akan lebih cantik. Dan atau dia di luar sistem. Tapi yang jelas kalau beliau merapat ke komunitas Prabowo yang akan memegang pemerintahan ini, saya rasa ini akan sangat ya menyakiti, melukai hati relawan, dan juga legasi beliau dan keluarga beliau juga akan menjadi tanda tanya besar dan tercoreng di dalam masyarakat. Nah, jadi tentunya kita tahu Anies Rashid Baswedan itu bisa punya tempat yang lebih luas. Oxford misalnya di Inggris, itu sudah beliau ikut di sana. Jadi kalau beliau menjelang 2029 ini menempatkan dirinya sebagai ya, orang yang diperlukan untuk perbaikan nusa bangsa untuk NKRI ini, maka siogianya beliau berada di luar sistem. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana tentang Masyumi. Iya, di Masyumi bagaimana dengan adanya pergulatan politik yang memang sangat tidak sehat menurut saya. Kalau Masyumi sendiri kan dalam perjalanannya itu, ya sebagaimana kita ketahui, sejak akan dibubarkan oleh Bung Karno, tetapi Masyumi membubarkan diri lebih dulu. Sehingga Masyumi bukan merupakan partai terlarang seperti PKI. Nah, PKI sendiri itu luar biasa hebatnya. Dia tuh gentayangan di muka bumi Indonesia ini dan menjadi PKI gaya baru. Inilah yang merasuk ke seluruh lini kegiatan ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dan mereka merangsek sekarang masuk ke dalam sistem di dalam perjalanan pemerintahan. Dan mereka punya warna, tapi merupakan OTB, organisasi tanpa bentuk. Nah, Masyumi sendiri melakukan konsolidasi. Insya Allah, ya, yang sejak mulai Masyumi itu menempatkan dirinya, ya, mencoba tahun 92 itu menjadi suatu partai yang dibangun oleh Ustadz Abdullah Hamawa yang sempat ada wakilnya di PR, kemudian di tingkat 1 dan 2. Tapi kemudian terjadi pasang surut dengan perubahan sistem, yaitu presidential vote dan parliamentary vote. Nah, kini dengan tidak adanya parliamentary vote, maka insya Allah Masyumi akan tampil dan konsolidasi dilakukan melalui program-program yaitu pendidikan kader, rekrutmen, dan dengan bersih dan jelasnya visi dan misi Partai Masyumi ini, yang sebagaimana kita ketahui tokoh-tokoh Masyumi tidak satu pun terlibat dengan masalahan KKN, apalagi nepotisme yang umumnya terkait dengan masalah korupsi. Nah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan ya Ustadz Abdul Hamid Ahmad Yani dan kami sendiri beberapa yang lain menjaga Masyumi ini berjalan tegak lurus untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, untuk dapat merealisasikan apa yang tersurat dan tersurat dalam pembukaan dasar 45, yang kemudian di dalam Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Nah, insya Allah ke depan Masyumi akan tampil menjadi suatu partai yang kokoh, yang bukan berperilaku pragmatis, tetapi betul-betul berpihak kepada rakyat dan berlandaskan Pancasila dengan ya mengacu pada dekret Presiden 5 Juli tahun 2009, yaitu Piagam Jakarta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pancasila. Dan insya Allah dengan hal ini juga tidak
menjadikan non-muslim akan terpinggiran, minoritas akan terpinggirkan, karena di dalam dunia Islam tidak hal seperti itu ada. Sebagaimana dengan ada Piagam Madinah, ada pada waktu itu Majusi ada, Yahudi ada, Nasrani ada, tetapi pemerintahan pada saat itu berdasarkan Islam. Nah, mudah-mudahan dengan demikian Mas Sumi bisa tampil untuk menjaga NKRI yang berdaulat secara ekonomi, secara politik, dan juga sebagai negara archipelago, negara kepulauan terbesar di dunia ini. Sekian, terima kasih. Ya, begitu penjelasannya. Baik, Pak Abbas Taha. Ya, kita sebetulnya asik sekali karena memang waktu yang membatasi. Kita mungkin akan ngobrol di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1